Call me in LA. You call me up when you lie. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke. Langsung saja ya, aku reading. Tema readingan hari ini adalah mereka yang akan segera bertemu dengan kamu. Mereka yang akan segera bertemu dengan kamu. Mereka yang akan segera bertemu dengan kamu. Apakah sudah bertemu? Ada pertemuan? Mereka yang segera bertemu dengan kamu. 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 Seorang ini sangat bijak, sosoknya sangat bijak, sangat spiritual, atau banyak mujizat, banyak keajaiban di dalam hidupnya. Umur 34 ya, atau dia lebih tua dari kamu. Sangat apa ya, ada mujizat dalam hidupnya yang membuat orang ini lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Mereka akan segera bertemu dengan kamu. Mereka yang akan segera bertemu dengan kamu. Orang ini secara finansial stabil, mapan, tajir, punya karir yang bagus, seorang pembisnis, hidupnya makmur, the diamond dreamer, pemimpi berlian. Ya. Atau gini loh teman-teman, yang segera bertemu dengan kamu ini ada bantuan para malaikat sehingga banyak mujizat, banyak miracle dalam hidup kamu. Itu. Ya ini. Yang bukan tentang orang saja yang akan segera bertemu kamu, atau bantuan para malaikat sehingga orang-orang yang stabil, mapan secara finansial ini ya bertemu kamu, mungkin memberi bantuan kepada kamu. Karena aku melihat seperti itu. Kamu akan segera bertemu dengan orang-orang ini tadi. Apakah dia seorang bos, seorang ya dia punya keuangannya bagus, hidupnya makmur. Ini atas bantuan para malaikat. Ya mungkin bagi teman-teman yang mungkin lamar pekerjaan belum dipanggil-panggil, mungkin kamu segera dipanggil, segera diinterview, diwawancarain oleh seorang bos, seorang leader, seorang pemimpin di sini. Ya, intinya ada keajaiban sih dalam hidup kamu. Berkat bantuan Tuhan, berkat bantuan para malaikat. Ada suara anak-anak ribut ya. Dan kamu akan segera bertemu dengan orang yang sangat detail, orang yang punya visi dan misi yang jelas, punya kejelasan hidup ya gitu ya. Entah dia seorang pemimpin, seorang bos, supervisor, manajer, dia punya karir yang bagus, seorang guru, dosen, mentor gitu ya. Atau bagi teman-teman yang menunggu panggilan pekerjaan seperti yang aku jelaskan tadi gitu ya. Tarik nafas ya. Kamu akan segera bertemu dengan mereka. Kamu akan segera bertemu dengan mereka. Orang ini seorang, kalau dia wanita ya, dia punya tinggi cinta dan kasih sayang, the high lady of love and compassion gitu ya. Kalau dia seorang pria ini jiwa empatnya tinggi ya. Pria yang gak tegaan, pria yang penuh kasih sayang. Energi feminim strong di dalam diri seorang pria ini yang banyak melakukan hal-hal baik, pria yang sangat spiritual, sangat takut akan Tuhan. Entah si pria ini memberikan sesuatu, menawarkan pekerjaan, mengajak kerjasama, ngajak join dengan kamu. Kalau kamu content creator mungkin mendapatkan endorse gitu ya.
Dan ini yang aku bilang tadi, aku ulangi kembali ya, berkat bantuan Tuhan, para malaikat, sehingga ada keajaiban-keajaiban mujizat kamu bisa bertemu dengan orang-orang baik ini. Gitu. Apakah sudah bertemu? Share di kolom komentar atau belum? Karena ini energinya timeless. Timeless itu artinya tidak berbatas waktu. Kapanpun kamu melihat video ini lewat di beranda kamu ya, berlaku saat itu juga gitu ya. Ya, kamu kan segera bertemu dengan orang-orang ini gitu. Ya, aku melihat bukan orang biasa-biasa saja gitu ya. Orang yang pintar, berilmu, ilmu pengetahuan yang luas. Ya, tapi orang yang sangat baik, teman-teman. Kamu akan segera bertemu mereka. Orang ini mungkin cukup terkenal, apakah dia public figure, artis, youtuber, selebgram, dan lain sebagainya. Orang ini banyak yang menginspirasi dari orang ini, gitu ya. Banyak orang-orang yang menginspirasi dari orang ini, gitu ya. Siapakah dia? Dan kamu segera bertemu dengan orang-orang, dia punya pekerjaan yang menyenangkan. Mungkin dia pelatih dancer, ya, atau dia suka olahraga kayak dancer gitu ya. Dan orang ini makmur hidupnya, berkelimpahan, aku lihat ya teman-teman. Dan mohon maaf ya, ada suara anakku nangis. Dia ini mau pergi main, tapi kan aku larang, masih siang, masih jam 1 siang kan, sore baru bermain, panas di luar ya, di daerahku panas teman-teman. Oke, aku lanjut kembali. Kamu akan segera bertemu dengan orang-orang yang mungkin orang ini pernah di titik terendah dalam hidupnya. Makanya dia banyak melakukan hal-hal baik. Makanya orang ini jiwa empatnya itu tinggi banget. Dan aku melihat di sini, aku ulangi kembali ya, tadi aku skip suara anak-anak di luar. Dia itu banyak melakukan hal-hal baik karena pernah di titik terendah orang ini. Pernah titik tersulit, tergelap banget dalam hidupnya gitu ya. Apakah dia seorang yang mungkin suka seorang yang suka melakukan donasi, pekerjaan amal atau persepuluhan, dan tentunya perjalanan hidupnya tidak mudah. Ya, aku melihat seperti itu. Dan kamu akan segera bertemu dengan orang ini yang positive expectation. Orang ini punya harapan positif, pandangan positif kepada siapapun gitu ya. Orang yang punya kejelasan hidup gitu loh teman-teman. Dan aku rasakan orang ini mungkin anak pertama, anak satu-satunya, atau memang dia tulang punggung di keluarga, atau seseorang yang sangat-sangat bertanggung jawab. Aku melihat ya, itu orang yang sangat disiplin. Orang ini suka membatasi diri. Aku rasakan yang kamu segera bertemu dengan orang-orang, bukan orang sembarangan, bukan orang biasa-biasa gitu ya. Karena aku melihat orang ini kayak disiplin, pintar mengontrol dirinya, orangnya pintar membatasi dirinya, dan bukan orang sembarangan. Aku lihat. Apakah sudah ada pertemuan atau belum? Ya, seperti itu sih ya teman-temanku. Semoga ya kamu bertemu dengan orang-orang sangat positif ini, entah dia seorang wanita ataupun pria ya. Oke, kamu akan segera bertemu dengan mereka yang ini. Kamu akan segera bertemu dengan mereka. 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 Kalau ini di percintaan, ini orang dari masa lalu, beberapa dealing dengan mantan yang belum bisa move on dari kamu, belum bisa melupakan kamu begitu saja ya. Orang ini di pikirannya cuman kamu, dan kamu. Orang ini segera bertemu dengan kamu, mungkin dengan ciri-ciri yang aku jelaskan tadi ya. Walaupun dia punya pilihan lain di luar sana, punya pasangan sah, tapi hatinya masih tertuju kepada kamu. Pisces, Cancer, Scorpio, ada Leo juga di sini.
Kamu akan segera bertemu dengan mereka. Kamu akan segera bertemu dengan mereka. Orang yang pernah membohongi kamu dulu, pernah mungkin ghosting kamu, ninggalin kamu gitu aja tanpa pesan. Orang yang mungkin pernah PHP-in kamu dulu, memberikan harapan palsu kepada kamu, pernah manfaatin kamu. Ya, atau sebaliknya. Energi bisa terbolak-balik atau vice versa ya teman-temanku. Ya, ini yang akan bertemu dengan kamu, orang yang pernah nyakitin kamu mungkin dengan kata-kata atau tindakan. Ya, atau hati-hati juga teman-teman, walaupun ini bukan orang lama, ini orang baru, kamu akan segera bertemu dengan orang-orang, mungkin tiba-tiba orang ini nyakitin kamu dengan kata-kata waspada, warning gitu ya. Kamu tiba-tiba bertemu dengan orang-orang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada kamu, membuka aibmu, mencemarkan nama baikmu, ya, atau ini di dunia nyata atau di sosial media gitu, ya. Dan beberapa aku rasakan kamu akan segera bertemu dengan orang-orang ini lagi dan lagi mantan. Entahkah ini mantan banyak manipulatif dulu, banyak tricky dalam hubungan dulu, atau hubungan kamu dengan seseorang ini dulu sangat ribet, rumit, hubungan digantungkan, tidak ada kejelasan arahnya mau kemana gitu ya. Seseorang ini akan bertemu kamu lagi. Entah dia orang ini pernah menggantungkan kamu dulu di Pontomat bercanda ya, atau kamu yang pernah menggantungkan orang ini dulu. Di mana hubungan kamu dengan orang ini aku rasakan sangat ribet gitu. Dia akan segera bertemu kamu. Atau walaupun hubungan sangat ribet, rumit, tapi kalian masih ketergantungan. Dia masih ketergantungan sama kamu, masih terikat dengan kamu batinnya. Ya, apakah ada memori di tahun 2012 ya, pertemuan perpisahan di tahun tersebut ya. Kamu akan segera bertemu dengan orang-orang ini atau mereka. Kamu akan segera bertemu dengan mereka dengan ciri-ciri seperti ini. Scorpio Pisces. Orang ini, kalau ini mantan yang dulu pernah nyakitin kamu, duain kamu, ghosting kamu, manfaatin kamu, PHP-in kamu, dia sudah menjadi versi terbaik, sudah menjadi pribadi yang lebih baik, sudah bertransformasi totalan dalam hidupnya, sudah sembuh alias. Kalau dulu dia toksik banget, beracun banget dalam hubungan, suka manipulatif, tricky dalam hubungan, sekarang gak lagi, aku yakin deh. Orang ini akan segera bertemu kamu, apakah sudah bertemu bro gitu ya. Dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang dulu hubungan kamu ribet banget dengan orang ini, atau seseorang sangat ribet, rumit, ya mungkin pernah nyakitin kamu dengan kata-kata kah atau tindakan, tapi aku melihat dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Ini bantuan para malaikat sehingga kamu bisa bertemu lagi dengan orang ini. Apakah ini koneksi spiritual? Bisa jadi. Ya. Kalau dulu dia orang yang toksik banget, beracun banget, sekarang dia menjadi seorang wanita atau pria yang tinggi cinta dan kasih sayang. Ya. Mungkin dulu egonya tinggi banget, sekarang enggak lagi. Ya, mungkin dulu sombong banget, sekarang lebih rendah hati. Mungkin dulu orang yang enggak sabar, gegabah, sekarang lebih sabar. Itu kelihatan ya. Mungkin dulu dia orang yang suka marah-marah, sekarang enggak lagi. Ya, ya. Kamu akan segera bertemu dengan orang-orang tersebut. Apakah mantan bos, mantan atasan? Ya, bisa jadi, bro. Kamu akan segera bertemu mereka dengan ciri-ciri seperti ini. Kamu akan segera bertemu dengan mereka dengan ciri-ciri seperti ini. Entahkah ini mantan suami, mantan istri yang pernah membohongi kamu, atau dia sudah punya pasangan sah. Ada hubungan digantungkan di sini, tidak ada kejelasan arahnya. 4. Apakah teman-teman sering melihat angka 44 ini? Ini bantuan para malaikat sih teman-teman, sehingga kamu bertemu lagi dengan orang ini. Karena angka 4.
Memori di tahun 2012, 2013, pertemuan perpisahan di tahun tersebut ya. Aku melihat seperti itu. Tambah lagi, kamu akan segera bertemu dengan mereka. Kamu segera bertemu dengan mereka. Orangnya ini mungkin dulu banyak pilihan ya, sekarang nggak lagi. Mungkin dulu dia player, playboy, playgirl gitu ya. Candu dengan beberapa wanita atau beberapa pria gitu. Sekarang ada perubahan di dalam dirinya. Ya, kamu akan segera bertemu dengan mereka. Satu kartu. Orang ini kalau dia wanita, energi maskulin strong di dalam dirinya. Ya, bisa jadi dia tomboy. Ya, bisa jadi dia ini orangnya tegas, galak, detail, cerdas, berwawasan luas, itu ciri-cirinya. Beberapa dia ini, kalau dia dulu menikah ya, mungkin di 2013, 2012 atau beberapa tahun yang lalu, kamu bertemu dengan dia masih status istri orang atau suami orang gitu ya. Tapi ketika kamu bertemu dengan dia, nggak tahu ini kapan, dia mungkin statusnya duda atau janda gitu ya. Ya mungkin dalam pepatah, aku tunggu jandamu ya, aku tunggu dudamu mungkin ya. Bercanda dulu ya supaya nggak ngantuk. Aku readingnya di siang hari gitu ya. Belum suara anak-anak gitu ya, belum suara anakku. Aduh, puyeng dah kepala ini bro gitu ya. Karena kamu akan segera bertemu dengan orang-orang. Bisa jadi dulu kalian menjalin hubungan ya, laki orang bini orang gitu. Setelah kamu bilang aku tunggu jandamu atau tunggu dudamu, ya dia sudah menjadi janda duda di sini. Kalau dia pria duda, kalau dia wanita janda gitu ya. Ya dia fokus, orang ini fokus dengan karirnya, sangat tegas gitu teman-teman ya. Bisa terbolak-balik, bisa ini energi kamu gitu ya. Kamu akan segera bertemu dengan mereka. Mantan bos, mantan atasan bisa jadi, atau dia seorang bos, punya karir yang bagus, seorang leader, seorang pemimpin. Itu aku melihat dari pertama juga, aku melihat ya material will, kekayaan secara materi yang akan segera bertemu kamu. Semoga memberikan uang ya. Ya, itu. Kamu akan segera bertemu mereka. Kamu akan segera bertemu dengan mereka. Leo, why Leo? Pisces, ya strong juga. Aku melihat gini teman-teman. Orang ini mungkin dulu egonya tuh tinggi banget. Sombongnya itu tinggi, angkuhnya itu tinggi banget. Sekarang dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, yang aku jelas. Ya mungkin hubungan kalian berakhir dulu karena dia egonya terlalu tinggi, keserahkannya terlalu tinggi, keangkuhannya terlalu tinggi gitu ya. Tapi aku yakin di sini dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik teman-teman. Ya itu. Kalau dia wanita yang akan segera bertemu kamu, wanita yang kayak disiplin, to the point, wanita yang kalau bicaranya itu cara bicaranya belak-belakan, ya kadang tajam, kadang menyakitkan gitu ya, setajam silet ya. Dan wanita yang cantik ya, kalau dibilang cantik iya, kalau dia wanita cantik, tegas, galak, tampang preman, hatinya Hello Kitty, itu aku lihat. Dan wanita ini banyak, bukan banyak ya, pernah di titik terendah, titik tersulit dalam hidupnya, dan dia bangkit dan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau dia pria begitu juga, si pria ini pernah di titik terendah, titik tersulit dalam hidupnya, di mana dia dulu egonya tuh tinggi banget, keangkuhannya tinggi banget, sekarang enggak lagi. Ini energi leadernya strong orang ini, yang segera bertemu kamu. Energi seorang pemimpinnya itu strong. Ya, walaupun dia kelihatan mungkin dulu keangkuhan, tapi dia ini baik loh. Tapi aku yakin dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, teman-teman. Ya. Apakah dia cinta rahasia kamu, pengagum rahasia kamu dulu, dan sekarang menjadi duda atau sudah menjadi janda? Ya, beberapa seperti itu sih aku lihat ya. Orang ini punya karir yang bagus, cukup diandalkan.
atau seorang bos. Ya, seorang bos, teman-teman. Oke, dia jauh dari kamu, bisa beda kota, pulau, atau negara. Ya, orangnya dulu tuh suka marah, teman-teman. Mungkin suka marahin kamu. Bawel, wanita bawel, pria bawel gitu ya. Pernah nyakitin kamu dengan kata-kata terutama, bisa jadi. Ya, suka marah, sekarang nggak lagi. Tuh aku lihat Leo ini strong banget ya. Oke ya, aku ambil kartu. Kenapa orang ini ingin bertemu dengan kamu? Kenapa seseorang ini ingin bertemu dengan kamu? Kenapa seseorang ini ingin bertemu dengan kamu? Karena cinta. Pisces energy, Scorpio energy. Ini yang aku rasakan beberapa dari teman-teman yang resonate dengan pembacaan aku. Kamu akan segera bertemu, mungkin dia dulu pengagum rahasia kamu, nggak pernah dia ungkapkan kalau dia tuh sayang, cinta mati sama kamu. Dulu mungkin di keep saja, dipendam saja kalau dia pengagum rahasia. Mungkin ketika dia menjadi duda atau janda baru mau ketemu kamu. Ya. Atau dulu ini cinta rahasia, karmic relationship, ini beberapa hubungan karmik, hubungan karma. Cinta rahasia kamu yang akan segera bertemu dengan kamu ketika dia sudah lepas statusnya atau kamu yang sudah lepas statusnya gitu. Kalau kamu yang sudah menikah, dia masih single. Ketika kamu sekarang bukan mendoakan kamu menjadi single parent, enggak gitu ya. Ketika kamu sudah berpisah dengan pasangan kamu, dia mau bertemu dengan kamu. Atau sebaliknya, ketika dia sudah berpisah dengan pasangannya, dia segera bertemu kamu. Karena cinta. Orang ini begitu mencintai kamu, tapi gak bisa memiliki kamu. Ya, dan akan bertemu kamu lagi karena rindu, cinta, sangat dalam sih. Gak bisa melupakan kamu begitu aja kalau ini mantan. Ya, cintanya sangat dalam loh teman-teman. Ya, apa tujuan seseorang ini bertemu kamu? Apa tujuan dari seseorang ini ingin bertemu kamu? Banyak beban, tekanan, kelelahan mental. Mungkin dia baru ditinggal oleh suami atau istrinya. Ini karena ini strong hubungan karma sih. Di masa lalu dia pernah nyakitin kamu, ninggalin kamu demi pilihannya. Sekarang dia ditinggal. Berlakulah karma itu. Ya, berlakulah karma itu. Karena ini beberapa hubungan karma. Dia bertemu dengan kamu karena dia baru dikecewain, disakitin, terluka, atau dia lagi ada sakit fisik, sakit mental, atau banyak beban, kelelahan mental, banyak tekanan. Mungkin cuman kamu yang bisa menyembuhkan beban-beban ini. Ya. Dia segera bertemu kamu, ini beberapa ya. Kamu akan bertemu dengan orang-orang lagi ada masalah. Entah ada masalah dengan suaminya, masalah dengan istrinya, masalah dengan keluarganya, ada masalah di karirnya, ada masalah di bisnisnya, gitu. Dia bertemu kamu karena cinta dan banyak beban. Oke. Apa tujuan seseorang ini bertemu dengan kamu? Apa tujuan dari seseorang ini bertemu dengan kamu? Nyaman. I want you. Aku cuman mau kamu baby. Dia bertemu dengan kamu karena nyaman. Ya, kamu tuh berbeda. Ya. Mungkin dia tidak menemukan sosok kamu, kepribadian kamu di pasangannya. Mungkin kamu yang nonton ini orangnya penuh cinta, penuh kasih sayang. Dulu tuh benar-benar tulus mencintai dia dari hati. Kamu tuh energinya mengayomi, energinya the Empress ini merawat, subur, berkelimpahan. Ya, orang yang gak tegaan. Sosok kamu ini yang tidak dia temukan di pasangannya, di pacarnya, di mantan-mantannya. Dia cuma mau kamu, ada energi kenyamanan. Ini alasan dia bertemu dengan kamu, dan ini tentu koneksinya strong. Koneksi spiritual. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton ini seorang janda atau duda. Ya, kenapa tujuan dia bertemu dengan kamu yang nyaman sama kamu.
ketika dia berpisah dengan pasangannya, you married me baby. Dia ingin berkomitmen dengan kamu, cinta ada, nyaman juga ada. Karena cuman kamu wanita, kalau dia prianya, cuman kamu wanita yang mengerti dia, yang benar-benar tulus mencintai dia, yang benar-benar mungkin kamu ngemong dia dulu di masa lalu, mensupport dia, membimbing dia, selalu mengalah untuk dia. Kamu tuh seperti ibu untuk si pria ini gitu ya. Ya, pokoknya energi kamu tuh seperti rumahnya untuk dia pulang kembali, yang sangat nyaman. Kalau kamu pria yang nonton ini, entah kamu pria sudah beristri, duda, single, kenapa si wanita ini menemui kamu nyaman? Kamu sosok ayah yang mungkin selalu membimbing dia, membantu dia, menolong dia. Kamu rumah untuk dia, kembali karena nyaman, kembali karena ada energi kelimpahan dari kamu, energi merawat, kesuburan. Seperti kamu ibu, kamu seperti bumi tempat dia pulang lagi. Ya, wow sih ya. Apa tujuan seseorang ini bertemu kamu? Apa tujuan seseorang ini? Kamu memberikan kesempatan untuk dia. Tujuan dia bertemu dengan kamu, apakah kamu bisa memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya untuk dia? Kesempatan. Ya. Aquarius, Pisces, Virgo, zodiak tambahan Leo, Pisces, Scorpio, Leo, Aries ya. Aku melihat kamu akan segera bertemu dengan, aku ambil kesimpulan dari beberapa kartu ini. Ya, kalau dalam percintaan dulu, kalau kalian dulu sama-sama punya pasangan, ketemunya nggak tahu kapan, berapa tahun yang lalu, ya ketika dia sudah berstatus, mungkin sudah pisah dengan pasangannya, atau ada masalah dengan pasangannya, atau hubungan dengan pasangan divorce, dia akan menemui kamu. Karena lagi dan lagi karena cinta. Karena cinta. Atau kamu yang nonton ini sudah berakhir hubungan dengan pasangan kamu, dengan pacar kamu, sudah putus. Karena aku melihat hubungan karma ini strong ya. Ya, karena bantuan para malaikat, sehingga ada mujizat ini dalam hubungan kamu dengan orang ini, sehingga kembalinya orang ini ke kamu. Mantan pacar, mantan suami, mantan istri, mantan apapun. Intinya kalian pernah menjalin hubungan dulu. Hubungannya itu sangat ribet, sangat rumit, nggak ada kejelasan arahnya kemana gitu ya. Karena ada salah satu di antara kalian atau dua-duanya sudah punya pasangan sah gitu. Tapi aku yakin, 1000 kali yakin, dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, teman-teman. Beda yang kamu kenal beberapa tahun yang lalu ya. Coba kamu berikan kesempatan untuk dia kalau kamu single. Kalau kamu single atau single parent. Tapi kalau kamu sudah menikah ya mendingan sebagai teman aja, partner bisnis, partner kerja aja gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Aku akhiri, bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.